Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, saya pun siap melakukannya. Undur malaikat Jibril, majulah malaikat pencabut nyawa, melaksanakan tugasnya. Keluar rohnya Rasulullah, perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil, naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah kau jijik melihat wajah saya? Lepas tu Nabi pun dekat-dekat nak wafat, Jibril datang masuk rumah duduk sebelah Nabi. Nabi kena tarik nyawa, Jibril pun paling pada Nabi. Nabi kata, kau tak suka aku ke Jibril? Jibril kata, tak, aku tak sanggup tengok muka kau dalam sakaratul maut. Biasa dengar hadis ni? Biasa kan? Glamour kan? Hadis ni palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rizki yang halal dan thayyiban, rizki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, dan jangan lupa mari kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang masalah waktu Nabi Muhammad khutbah terakhir atau khutbah wada, bagaimana beliau menyampaikan tentang dakwah-dakwahnya dan malaikat Jibril memalingkan mukanya. Maka ini dibantah dari Ustaz Dr. Rozami bahwa hadis ini adalah dhaif. Benarkah? Jom kita play bersama biar tidak salah paham. Kita lihat apakah benar apa tidak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat Allahumma sholli wa barik alaihi. Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbar dan pidato. Saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun sudah kita dakwah menyebarkan Islam. Siang malam, suka duka, kita lewati untuk menyiarkan agama Allah. Mungkin sepanjang perjalanan bersama kalian, ada di antara kalian yang pernah aku sakiti perasaannya. Saya mohon, sebelum akhirnya berakhir kehidupan ini, saya minta di antara kalian ada yang pernah saya sakiti, ajungkan tanganmu. Saya minta kalian membalas. Lebih baik hari ini daripada hari pembalasan kelak. Suasana hening. Hampir seluruh sahabat menangis, termasuk Abu Bakar Siddiq. Dalam keheningan itu, salah seorang sahabat bernama Uqasyah, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Kata Nabi, kapan? Saat itu perang. Anda naik onta, saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya, saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah, ini Nabi lagi sakit masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah Umar bin Khattab. Uqasyah, kalau kau ingin melakukan kisah pembalasan, saya yang kau cambuk. Jangan kau sakiti Rasulullah. Umar, kata Nabi, Umar, saya paham. Iya. Tapi dosa nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung. Duduk kau Umar. Duduk Umar. Maju Uqasyah, ditahan lagi oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku, jika tanganmu ingin betul nyambuk, diriku kau cambuk. Jangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau. Duduk Abu Bakar. Dosa memang tidak boleh diwakilkan. Maju, makin maju Uqasyah dengan cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Hussein. Wahai Uqasyah, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah, jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah,
maka cambuklah kami cucunya. Sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong, jangan kakek kami kau sakiti. Rasulullah. Nabi meneteskan air mata dan berkata, bentar teman, ya Allah, ini luar biasa, kisah-kisah yang benar-benar pilu teman-teman ya, Nabi kita loh. Cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan engkau. Betul. Duduk engkau. Memang betul. Duduklah. Hasan Hussein semakin mendekat Ukasya, dia angkat cambuknya. Begitu dekat, dia buang cambuknya, lalu dia peluk Nabi. Sahabat semua heran, apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk Nabi, sekarang kau peluk sambil menangis. Dengar jawaban Ukasya. Dia lalu berkata, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Ingin rasanya tubuhku yang hina ini memeluk badan Rasulullah sebelum kita berpisah. Kalaupun kelak nanti kita berpisah, di akhirat tentu kita berbeda tempat. Ya Rasulullah, rindu rasanya kulit saya ini menyentuh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak, lihatlah ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tabat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan tanya dulu, jika dia sudah mau lakukan tugasmu, tapi jika belum mau tunda tugasmu sampai dia mau. Panggil Ya Allah. 3 malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil. Turunlah malaikat. Di langit ke-7 mereka masih berempat, langit ke-6 mereka masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata, wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad SAW. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril, kenapa kau tidak turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menamai Rasulullah? Bentar kamu ya Allah. Kuat saya teman ya. Bener-bener pilu ya. Itu kisah di mana Rasulullah, detik-detik Nabi Muhammad akan diangkat ruhnya oleh Allah, dan kisah ini dibantah oleh seorang dokter Rozaimi, oleh seorang dokter PhD di Malaysia, bahwa dhaifnya hadis ini dhaif dan hadis ini palsu. Ya Allah, padahal kisah ini benar-benar kisah penuh dengan tangis. Maaf teman-teman, saya skip karena udah kuat saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Kami tidak pernah menemui Rasulullah, turunlah bersama kami. Jibril berkata, maafkan saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah. Turunlah 4 malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi dalam rumah menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, sudah ada di samping saya. Malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau bapak ditanya seperti apa jawaban bapak? Kalau saya ada saat hari ini Allah perintah untuk mencabut ruhmu, maka saya akan menjawab, tunggu dulu, istri saya baru sakit. Rasulullah menjawabnya, masih ya Allah, wahai masih ada malaikat, hiburan. 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan. Apa ya Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril?
Malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami. Lalu Nabi perintahkan, kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah. Naiklah penyakit pencabut nyawa dan berkata kepada Jibril, ya Jibril, engkau dicari sahabatmu, turunlah engkau menyertai kami. Turun malaikat Jibril, lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira, tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya. Lalu Jibril bersabda, ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, seluruh Nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau Nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad. Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nabi bersabda Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya, itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku ya Jibril, tinggal aku kelak. Subhanallah. Nabi tidak mencemaskan anaknya, Nabi tidak mencemaskan istri beliau, Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan umatku ya Jibril. Jibril lalu berkata, baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah. Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat. Mendengar ini Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silahkan laksanakan tugasmu. Jibril mundur, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, kalau bahasa kita, ya Muhammad, maafkan saya, saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, saya pun siap melakukannya. Undur malaikat Jibril, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Keluar rohnya Rasulullah, perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah kau jijik melihat wajah saya? Jibril bersabda, ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu bersabda, ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratil maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh penyakit sakaratil maut ini, bebankan seluruh sakitnya sakaratil maut ini hanya kepada aku. Jangan engkau berikan umatku ya Allah. Ya Allah, masih ingat kepada umatnya loh. Dan hadis ini diklaim sebagai hadis doa oleh seorang dokter PhD Malaysia. Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya Rasulullah. Apa tak jadi pukul dia peluk kan. Lepas tu Nabi pun dekat-dekat nak wafat, Jibril datang masuk rumah duduk sebelah Nabi. Nabi kena tarik nyawa, Jibril pun paling pada Nabi. Nabi kata, kau dah tak suka aku ke Jibril? Jibril kata, tak, aku tak sanggup tengok muka kau dalam sakaratul maut. Biasa dengar hadis ni? Biasa kan? Glamour kan? Hadis ni palsu.
Palsu Hadis ini katanya. palsu. Siapa yang kata palsu? Ibnul Jauzi kata palsu. Siapa yang kata palsu? Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu. Siapa yang kata palsu? As-Suyuti kata palsu. Kerana ada dalam sanad dia tu ada perawi nama dia Abdul Mun'im Ibn Idris Ibn Sinan, yang mana dia ni pemalsu hadis. Dan hadis ni cuma keluar daripada jalan dia. Dia tu kaki bohong. Memang orang tahu dah dia tu bohong. Jadi bila dia bawa satu hadis yang mana dia seorang je bawa, takkan nak kata dia betul, dia bohong. Kalau betul mesti orang lain dengar sama, sebab peristiwa tu berlaku dekat masjid, ramai orang tengok kan. Jadi saya kata palsu. Lepas tu ada orang bagi kat saya satu rakaman video, audio. Dia bagi kat WhatsApp. Dia kata, "Ustaz tolong dengar." Ada seorang ustaz komen. Ustaz tu dia komen saya punya pandangan. Dia kata, "Tuan-tuan jangan percaya ni." Dia kata palsu ni. Hadis ni paling kurang pun hasan. Jauh lari je kan. Paling kurang pun hasan. Sebab hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan, saya jadi pelik. Macam mana boleh ada dalam Sahih Muslim kan? Apa? Kalau ada dalam Sahih Muslim, takkan Suyuti tak tahu? Suyuti kata palsu, Ibn Iraq kata palsu kan? Dia kata hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Hadis ni disahihkan, paling kurang adalah hasan. Yang dhaif kan tuan-tuan cuma Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni tuan-tuan, jangan percaya kat dia. Kok bisa? Sebab dia ni anak murid Ibn Taymiyah. Bentar. Kisah itu diklaim sebagai hadis dhaif loh teman-teman ya. Kita yang tidak tahu tentang hadis rawi-rawi memang bingung lah buat kita mana yang benar dan mana yang salah. Buat teman-teman silahkan komen bagaimana sudut pandang teman-teman terkait masalah tuduhan hadis dhaif yang disampaikan oleh Dr. Isdi ini. Benar tidak? Dan kita harus belajar. Mereka menjadi rujukan kaum muda. Tuan-tuan, masyarakat yang dengar dia tak tahu apa. Dia kata ustaz kata hasan kami boleh pakai. Orang yang belajar hadis dia tahulah cara ustaz ni macam mana duk menipu. Kalau kita duduk depan ustaz ni kata ustaz nak tipu pada-pada lah. Penipu. Kita bukan nak pelekeh ustaz, tapi jangan cakap benda yang ustaz tak tahu. Ibnul Jauzi meninggal 579. Oke, begitulah pandangan yang diutarakan oleh Dr. Rozami tentang hadis, tentang kisah Rasulullah waktu sakaratul maut. Katanya hadisnya palsu. Kita sebagai orang awam lah, kita tidak tahu pastinya, maka dari itu kita lebih belajar lagi, lebih meningkatkan lagi, lebih belajar lagi tentang hadis Rasulullah, tentang tafsir-tafsir dan lain-lain. Ini untuk pelajaran buat kita, apa betul-betul hadis ini dhaif. Kita cari, atau bagi teman-teman yang tahu tentang masalah ini, monggo silahkan di komen, kita sharing, kita bagi ilmu buat teman-teman yang lain, biar kita mengetahui secara jelas tentang hal-hal yang hadis-hadis yang mana yang palsu atau mana hadis yang sahih. Kita sharing di kolom komentar ya. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.